Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali saya Yosias Dandra dapat kembali menjumpai Anda pada kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing keluarga dari suku Lewi sehubungan dengan kemah pertemuan. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan juga kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki kitab Bilangan pasal yang kelima. Kini kita tiba pada bagian yang membahas tentang pentahiran perkemahan yang mencakup pasal 5 sampai dengan pasal 8. Dan sementara kita tiba pada bagian pentahiran perkemahan, kita perlu mengenali bahwa alasan bagi pentahiran ialah mereka dan juga kita tentunya sedang melayani Allah yang Maha Kudus. Mari kita mulai melihat ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat, Bilangan pasal 5 ini, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan, haruslah kau suruh pergi. Keluar tempat perkemahan haruslah mereka kau suruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka." Maka orang Israel berbuat demikian. Mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa orang Israel itu harus mengusir orang yang sakit kusta dari perkemahan. Ini nampaknya suatu hal yang sangat kejam bagi kita. Namun, ada suatu alasan yang sangat jelas untuk hal itu. Ada suatu bahaya kontaminasi dan penularan penyakit. Perkemahan itu tidak boleh dicemarkan, karena Allah tinggal di tengah-tengah perkemahan. Allah memerintahkan bahwa orang-orang tertentu harus dikeluarkan dari perkemahan. Dan ini tentu saja dilakukan atas perintah Allah. Lalu siapa saja yang harus dikeluarkan dari perkemahan? Pertama-tama adalah orang yang sakit kusta. Kita sudah melihat dalam kitab Imamat bahwa penyakit kusta itu dikategorikan sebagai sejenis penyakit yang disebabkan oleh karena dosa. Kemudian yang berikut adalah bisul yang pecah, pendarahan dalam tubuh. Ini semua menggambarkan kedagingan atau sifat manusia yang berdosa. Dosa-dosa kedagingan itu harus diselesaikan. Saudaraku, kita perlu mengenali bahwa jika kita ingin hidup dan ingin bersekutu dengan Allah, harus ada suatu pentahiran di dalam kehidupan kita. Baru-baru ini saya mendengar tentang seorang pendeta yang mati
sebagai seorang pecandu alkohol. Namun orang berbicara tentang hidupnya yang mendatangkan berkat bagi orang lain. Tetapi saya secara pribadi tidak sependapat tentang hal itu. Mengapa? Karena Allah tentu saja tidaklah bodoh. Allah tidak akan pernah memberkati dan Allah tidak akan mau hidup dengan kita ketika kita biasa hidup di dalam dosa. Dewasa ini ada banyak masalah dan kesulitan dan penyakit serta sakit hati yang disebabkan oleh orang Kristen yang tidak mau menyelesaikan masalah dosa di dalam kehidupan mereka. Dan saudara, dalam gereja kita saat ini, ada kalanya kita menutup mata kita terhadap dosa di dalam kehidupan orang banyak. Saudara, di Israel ada orang-orang tertentu yang harus dikeluarkan dari perkemahan. Dan ketika kita sampai pada kitab Yosua, kita akan melihat bahwa Israel tidak dapat memperoleh kemenangan di Ai oleh karena Akan telah berdosa dan dia telah menutupinya. Dosa harus dibawa ke tempat terang dan kemudian diselesaikan sebelum bangsa Israel itu bisa memperoleh kemenangan. Saya percaya bahwa dewasa ini bisa saja terjadi suatu kebangunan rohani jika ada lebih banyak pengkhotbah, pejabat gerejawi atau guru sekolah minggu, pemimpin paduan suara dan juga penyanyi yang mau menyelesaikan masalah dosa di dalam hidup mereka. Dosa kedagingan itu serupa seperti penyakit kusta. Ketahuilah saudaraku bahwa Allah tidak akan pernah memberkati Anda dan saya sebelum kita menyelesaikan dosa-dosa kita. Kemudian selanjutnya, Bilangan 5 ayat 5-7 firman Tuhan katakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dipersembahkan oleh Zakeus. Lukas 19 ayat 8 mencatat, Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kita melihat di sini bahwa Zakeus sebenarnya melakukan lebih daripada apa yang diatur dalam hukum Musa. Kita melihat di sini juga bahwa penggantian kerugian itu tetap harus dilakukan. Oleh karena itulah saudaraku, pertobatan bukan hanya sekedar kita berkata, saya minta maaf, saya menyesali perbuatan saya. Bukan hanya seperti itu. Suatu hubungan antara Allah dan setiap individu itu tidak dapat berlangsung dengan baik sebelum hubungan antara individu yang terlibat itu dipulihkan dengan Allah. 2 Korintus 7 ayat 10 mencatat, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini akan menghasilkan kematian. Saudaraku, banyak orang saat ini yang berpikir bahwa pertobatan itu berarti mengucurkan beberapa tetes air mata dan kemudian kembali bergembira. Tetapi saudaraku, sebenarnya bukan hanya hal itu. Pertobatan ialah memulihkan hubungan dengan melakukan pergantian kepada individu yang telah terluka hatinya. Itu berarti bahwa kita memang harus mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, bahwa kita melakukannya. Tetapi kita harus ingat pula bahwa Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 5 ayat 23-24 demikian. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali
untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kita melihat di sini bahwa dunia memiliki gagasan bahwa seseorang dapat mengucurkan air matanya dan merendahkan hati, dan kemudian segala sesuatu akan menjadi pulih kembali. Itulah yang dikatakan sebagai kesedihan dunia di dalam Korintus ini. Dan pertobatan seperti itu sebenarnya tidak ada maknanya. Saudaraku, sebenarnya ada banyak orang yang mengucurkan air mata dengan berlimpah, namun tidak ada keberpalingan dari dosa sedikit pun. Dia tidak berpaling kembali kepada Allah. Lalu tidak ada ganti rugi terhadap orang yang dilukai. Karena itu, tidak ada pertumbuhan dalam kehidupan rohaninya. Saudaraku, Bilangan 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15 mencatat, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya, dan laki-laki lain tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya, karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya, tidak ada saksi terhadap dia, dia tidak kedapatan, dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu, sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, maka haruslah orang itu membawa istrinya kepada imam. Dan orang itu harus membawa persembahan karena perempuan itu sebanyak 1/10 eva tepung jelai yang ke atasnya tidak dituangkannya minyak dan yang tidak dibubuhinya kemenyan, karena korban itu ialah korban sajian cemburuan, suatu korban peringatan yang mengingatkan kepada kedurjanaan. Kemudian selanjutnya ayat 18-19 mencatat demikian. Apabila imam sudah menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, haruslah ia menguraikan rambut perempuan itu, lalu meletakkan korban peringatan, yakni korban sajian cemburuan, ke atas telapak tangan perempuan itu, sedang di tangan imam haruslah ada air pahit yang mendatangkan kutuk. Maka haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan berkata kepadanya, "Jika tidak benar ada laki-laki yang tidur dengan engkau, dan jika tidak engkau berbuat serong kepada kecemaran, padahal engkau di bawah kuasa suamimu, maka luputlah engkau dari air pahit yang mendatangkan kutuk ini." Saudaraku, kita melihat di sini bahwa jika perempuan itu tidak cemar tetapi tahir, maka ia harus dibebaskan. Dan dalam tes ini akan memberikan suatu dampak secara psikologis yang besar pada diri seseorang, terutama bila ia bersalah. Lalu mengapa yang laki-laki tidak melakukan tes yang sama? Alkitab tidak mengajarkan suatu standar ganda. Dalam kasus ini, suami yang mencurigai istrinya. Dapatkah seorang suami berdosa? Tentu saja dapat. Kita melihat dalam kitab Imamat dan kita akan melihat lagi dalam kitab Ulangan bahwa jika seorang laki-laki atau seorang perempuan terlibat dalam perzinahan, keduanya akan dirajam sampai mati. Tentu di sini tidak ada standar ganda dalam Alkitab. Kalau begitu, mengapa hanya pihak perempuan yang harus menjalani pengujian? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena ini merupakan sebuah gambaran tentang Kristus dan jemaat. Tidak ada kecurigaan sedikit pun terhadap Kristus, tetapi ada kecurigaan terhadap jemaat. Saya mengetahui kehidupan bergereja dengan sangat baik, tetapi ini adalah korban sajian cemburuan. Dapatkah Allah menjadi cemburu? Ya, saudaraku, Allah berkata bahwa Ia adalah Allah yang cemburuan. Banyak kali kita menemukan Allah berkata, "Aku adalah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburuan." Tetapi itu tentu saja bukanlah jenis cemburu manusia yang rendah, melainkan cemburu karena kasih.
Saudaraku, ketika saya mendengar seorang istri berkata, "Suami saya tidak pernah tidak cemburui saya." Saya menganggap bahwa jika seorang laki-laki benar-benar mengasihi seorang perempuan, maka ia pasti suatu ketika akan mencemburui istrinya, dan hal yang sama juga berlaku dengan seorang perempuan yang mengasihi seorang laki-laki. Ini adalah cara Allah mencemburui. Allah mengasihi kita, dan Ia ingin kasihnya itu dibalas. Allah mencemburui kita. Allah tidak ingin kita menghabiskan waktu kita dan kasih kita hanya pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Ini merupakan ujian dari kecemburuan. Jika sang istri terbukti jujur, maka ia akan terbebas dari segala tuduhan. Sebenarnya hukum ini melindungi dia dari suami yang pencemburu. Hal ini berlaku dalam dirinya melalui suatu cara yang begitu ajaib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelaslah ini mengungkapkan sekali lagi bahwa firman Allah itu sangat jelas dengan masalah kesetiaan terhadap sumpah pernikahan. Dewasa ini, kita melihat suatu kemunduran terhadap hal itu, dan tentu saja sudah menjadi hal yang umum bahwa sumpah pernikahan itu dapat saja diabaikan. Allah akan meminta pertanggungjawaban Anda dan saya. Banyak masalah dalam dunia saat ini yang berasal mula dari dalam rumah. Masalah-masalah ini dilakukan oleh mereka yang meremehkan sumpah pernikahan. Allah tidak dapat dan tidak akan memberkati sebuah bangsa di mana sumpah pernikahan itu tidak dipertahankan. Selanjutnya, saudaraku, kita akan memasuki kitab Bilangan pasal yang ke-6. Kini kita tiba pada sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu nazar seorang nazir. Ini merupakan nazar sukarela. Seorang laki-laki atau seorang perempuan Israel yang ingin menjadi seorang nazir itu dapat melakukannya. Ia dapat mengambil nazar itu selama periode tertentu atau seumur hidupnya. Allah tidak memerintahkan. Ini benar-benar suatu hal yang sukarela. Namun, jika ada dari umatnya yang ingin menjalani suatu kehidupan yang lebih dekat dengan Allah, maka ini adalah hal yang dapat dilakukannya. Mari kita mulai melihat satu persatu ayat dari kitab Bilangan pasal 6 ini, dan kita akan mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang, laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang Nasir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering." Saudaraku, ketika seseorang mengambil nazar sebagai seorang nazir secara sukarela, maka ada 3 hal yang dilarang untuk dilakukannya. Pertama, ia tidak boleh minum anggur ataupun minuman keras. Apapun yang berasal dari pohon anggur itu akan terlarang baginya. Ini tentu saja tidak ada hubungannya sama sekali dengan pertanyaan meminum anggur itu benar atau salah. Standar Kristiani bukanlah standar baik atau salah. Yang menjadi pertanyaan ialah, apakah tujuan Anda dalam melakukan apa yang Anda lakukan? Apakah Anda melakukannya untuk menyenangkan hati Allah? Apakah Anda ingin menjadi seorang nazir? Apakah Anda ingin hidup bagi Dia? Itulah pertanyaannya. Orang akan bertanya kepada saya, apakah dibenarkan bagi seorang Kristen untuk meminum anggur? Saudaraku, saya tidak akan berargumentasi tentang hal ini. Saya tidak akan berargumentasi salah atau benar akan hal itu. Yang saya ingin tahu adalah, apakah Anda benar-benar ingin berkenan kepada Kristus? Dalam kitab suci, anggur itu melambangkan kenikmatan duniawi. Anggur adalah untuk menyenangkan hati.
Hal utama yang diketengahkan di sini ialah bahwa seorang nazir itu harus menjumpai kesukaannya di dalam Tuhan. Ada banyak orang Kristen dewasa ini yang tidak menemukan sukacitanya dalam hal-hal yang berasal dari Allah, dalam firman-Nya, atau dalam persekutuan dengan Kristus. Mereka justru mendapati sukacita mereka dalam hal-hal yang berasal dari dunia. Saudaraku, saya selalu merasa kasihan ketika melihat orang-orang Kristen seperti perempuan malang yang mengambil remah-remah dari meja tuannya. Jangan salah mengerti, tidak ada yang salah dengan pesta makan itu. Tetapi ketika mereka menghadiri pesta makan orang Kristen, mereka hanya memperoleh remah-remah, itu saja. Ada waktu untuk makan, kemudian beberapa hal yang bernada saleh akan disampaikan. Seseorang akan mengutip sebuah ayat dari kitab suci dan kemudian mengatakan hal indah tentang hal itu. Dan setiap orang akan pulang. Mereka akan merasa sangat rohani dan sangat puas, dan bahkan mereka akan merasa sangat tertantang. Namun, mereka akan segera melupakannya dan kemudian menjalani hidup sama seperti yang biasa mereka jalani. Terhadap orang-orang seperti inilah saya merasa kasihan. Saudaraku, di mana Anda menemukan sukacita? Apakah Anda perlu makanan perangsang dari dunia ini untuk dapat menikmati hal-hal yang Kristiani? Dapatkah Anda benar-benar memperoleh sukacita dengan mempelajari firman Allah? Apakah doa membuat Anda mati atau hidup? Kita melihat di sini, ada berapa banyak orang di antara kita saat ini yang berpikir bahwa kita benar-benar seorang Kristen dan benar-benar rohani ketika apa yang kita lakukan adalah membawa dunia melakukan aktivitas kita. Kemudian hal yang kedua yang kita lihat adalah ketika seseorang mengambil nasar seorang nazir, maka ia tidak boleh mencukur rambutnya. Dalam Bilangan 6 ayat 5 dikatakan, selama waktu nasarnya sebagai orang nazir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya, sampai genap waktunya ia menghususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 14 berkata, bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Saya berharap saya dapat memasang tanda-tanda untuk menyatakan hal ini di tempat umum. Saya masih berpikir, adalah memalukan bagi seorang laki-laki untuk memiliki rambut panjang. Saya setuju dengan pendapat Rasul Paulus, karena hal itu memang memalukan bagi seorang laki-laki. Karena itulah saudaraku, seorang nazir itu harus rela menanggung malu bagi Kristus. Rambutnya yang panjang akan menunjukkan bahwa ia rela berbagi posisi tersebut dengan Kristus. Firman Tuhan dalam Mazmur 22 ayat 7 mencatat, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Kemudian hal yang ketiga adalah, seorang yang mengambil nasar seorang nazir tidak boleh menyentuh mayat. Ketiga hal itulah yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia mengambil nasar seorang nazir. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Bilangan ini, tentu saja di dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau menolong masing-masing pendengar kami agar mereka juga boleh mendapatkan pengertian dan pemahaman yang benar tentang kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami semua agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami.
Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami selanjutnya dalam pimpinan Tuhan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, bila ada pertanyaan atau Anda mendapat berkat rohani setelah mendengarkan program ini, silakan kirim respon Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 222 000 460. Saya ulangi, 081 222 000 460. Kami tentu sangat terbuka dan juga sangat senang jika Anda mau meresponi program ini. Dan akhirnya saya, Yosias Dandra, mohon diri dari ruang dengar Anda. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Anda.